Bersihkan dapur sebelum makan siang. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi ya dengan aku Neng Ningrum. Setelah Paksu berangkat kerja, aku kembali beraktivitas seperti biasa. Tapi tadi aku istirahat dulu sejenak ya teman-teman, karena kerasa capek banget. Kalau udah nyiapin bekalnya Paksu, ya kayak masak, terus aku juga buang air AC, terus aku nyiapin juga tasnya dan sebagainya gitu ya teman-teman. Kadang bajunya juga aku siapin teman-teman, karena Paksu itu kalau enggak disiapin lama banget. Takutnya kalau lama banget akhirnya telat kerjanya. Kalau udah telat dipotong deh gajinya teman-teman, dan aku lagi deh yang rugi gitu ya teman-teman. Nah, kalau masalah gaji mah istri nggak mau rugi ya teman-teman. Jangan sampai suami telat. Kalau telat nanti dipotong gaji. Kalau dipotong gaji pastinya jatah istri berkurang deh. Ya gitulah ya teman-teman. Jadi kita tuh harus pinter-pinter ngatur. Jadi kalau misalkan kelemahan suami itu di lama untuk berangkat kerja, ya aku sebagai istrinya harus bisa ngebantuin dia bagaimana caranya biar berangkat kerjanya itu cepet gitu teman-teman. Nah ini aku lanjut di piringnya ya teman-teman. Tadi aku habis masak nasi. Jadi aku sehari itu kadang-kadang masak nasinya 2 kali ya teman-teman, karena tiap hari makan pagi dan aku juga buat bekal ya teman-teman. Jadi kalau misalkan masaknya sekali itu tidak cukup, karena magicomnya itu kan kecil ya teman-teman, jadi harus 2 kali. Tapi kalau puasa sih cukup sekali aja kali ya. Alhamdulillah untuk wajan, piring dan sebagainya sudah bersih ya teman-teman, sudah aku cuci. Kemudian aku lanjut beresin area kompor ya teman-teman. Nah ini area kompornya aku cuci bersih pakai sabun, kemudian nanti aku lap lagi sama kain yang bersih ya teman-teman. Nah ini tatakannya juga aku bersihin ya, jadi tatakan kompor ini udah berminyak gitu ya teman-teman, jadi mendingan aku cuci-cuci gitu, meskipun ya air di sini itu asin, daripada nggak dicuci nanti malah makin tebel minyaknya ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah bersih, udah selesai. Kita lanjut video selanjutnya ya. Alhamdulillah cucian piring aku sudah selesai ya teman-teman. Nah ini aku mau makan siang dan menunya sama seperti tadi pagi ya teman-teman. Oke teman-teman, mari kita makan. Nah ini makanan aku ya teman-teman. Oke mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Lapar teman-teman. Udah jam 2 baru makan. Tadi pagi itu nasinya habis ya teman-teman, jadi aku masak nasi. Masak dulu baru makan. Sambal goreng ati ampela. Tapi aku lebih suka atinya ya teman-teman daripada ampela. Kalau ini tumis kulit melinjo sama tempe ya teman-teman. Nanti kapan-kapan aku masak tumis kulit melinjo sama tempe lagi ya. Sebenarnya waktu itu aku pernah bikin vlog masak tumis tempe sama kulit melinjo ya teman-teman, cuman udah lama ya, nanti aku buat lagi yang baru. Nah ini rasanya enak ya, buat teman-teman yang belum pernah ngerasain tumis tempe sama kulit melinjo, cobain deh, enak banget. Rasanya mirip-mirip daun melinjonya gitu ya teman-teman, nggak beda jauh sama daun melinjo. Makan. Enak.
Mantap. Kemarin itu aku ke acara arisan keluarga ya teman-teman, sama Paksu, dan lewat kali Bekasi ya, atau kali Sepak. Sekarang itu jalannya itu udah bagus banget ya teman-teman, udah sangat bagus, luas, dan enak gitu ya, nyaman. Udah nggak ada kontraktor lagi di situ. Dan aku sebagai warga Jawa Barat ngerasa bangga banget punya gubernur yang bisa apa ya, yang bisa memperbaiki semuanya ya teman-teman. Jadi kemarin itu aku ke acara arisan keluarga bareng Paksu. Aku ikutan acara, terus ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ya. Seret teman-teman minum dulu ya. Kadang orang itu ketika kita kurus itu salah, disangkanya kita kalau kurus itu banyak pikiran, terus giliran udah gemuk susah kurus, disangkanya kita makan terus gitu ya, terus nggak bisa ngejaga pola makan, gendut gitu ya teman-teman. Manusia itu serba salah ya, kurus diomong, gendut diomong ya teman-teman. Kadang aku merasa heran gitu. Dulu aku waktu masih gadis itu badan kurus diledekin orang. Dikatain kayak tiang listrik, kayak orang Somalia, kayak pokoknya jelek banget gitu ya. Dikatain jelek gitu kurus. Sekarang udah gemuk masih juga dikatain teman-teman. Dikatain nggak diet gitu ya kan. Tapi ada juga sih yang ngatain aku, bagusan gemuk, cantik katanya gitu. Ya gitulah ya teman-teman. Nggak segini ya. Mantap, enak rasanya teman-teman. Hidup itu harus dinikmati, harus disyukuri. Aku itu mungkin ya, dibandingkan mungkin kenapa badan aku sekarang gemuk ya teman-teman. Pertama, mungkin seperti yang orang bilang ya, aku lebih bahagia setelah menikah. Meskipun sebelum menikah juga aku bahagia ya teman-teman. Tapi perbedaannya sebelum menikah dan setelah menikah, kalau sebelum nikah itu yang dipikirin itu kan pelajaran, terus dulu aku ngajar juga aku mikirin gimana ngajar gitu, terus ininya apa materinya, jadi terus berpikir gitu teman-teman, dan itu menguras pikiran gitu ya. Dan kalau tenaga nggak terlalu terkuras gitu ya, cuman pikiran itu lebih capek, pikiran itu lebih capek daripada capek tenaga ya teman-teman. Karena waktu kuliah itu banyak berpikir, akhirnya lupa makan gitu. Terus aku juga kadang makan tapi kayak nggak jadi daging gitu ya teman-teman. Kalau lagi kuliah itu karena banyaknya pikiran, mikirin pelajaran, terus banyaknya tugas-tugas kayak gitu di sekolah ataupun sampai kuliah, itu aku susah sekali untuk gemuk ya teman-teman. Gemuk-gemuk itu setelah nikah. Kalau setelah nikah, meskipun banyak pikiran juga ya teman-teman, jangan disangka orang yang sudah nikah itu
nggak ada pikirannya gitu. Maksudnya nggak ada masalah ya teman-teman. Dulu sebelum nikah banyak yang nanyain kapan nikah, kapan punya suami gitu kan. Lihat tuh tetangga udah pada nikah gitu kan. Nah setelah aku nikah, nah pertanyaannya itu beda lagi teman-teman, beda lagi. Jadi pertanyaannya kapan punya anak, udah punya anak berapa, tuh lihat si itu udah punya anak kayak gitu. Nah jadi pertanyaan sebelum menikah dan sesudah nikah itu beda. Aku nggak pernah memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu, nggak pernah mikirin omongan orang. Dulu aku pusingnya itu mikirin pelajaran sampai akhirnya aku suka sering lupa makan, ngerjain tugas sampai tengah malam gitu ya teman-teman. Nah sekarang itu aku lebih bahagia ya teman-teman, lebih bahagianya sedikit berkurang. Aku cuman mikirin omongan orang, tapi karena omongan orang nggak pernah aku ambil ke dalam pikiran aku gitu ya, jadi orang mau ngomong apa terserah, aku memakan aja gitu ya, bodoh amat gitu kan, nggak ada untungnya ke aku. Tapi waktu kuliah itu aku mikirin pelajaran yang akhirnya merusak mood makan aku. Nah setelahnya menikah, meskipun aku banyak pikiran, meskipun aku banyak masalah kehidupan, pokoknya banyak masalah lah ya teman-teman. Ketika udah berumah tangga, masalah itu pasti ada aja. Tidak mungkinlah ada rumah tangga atau pernikahan yang sempurna ya teman-teman. Dan setelah aku pikir-pikir ya teman-teman, ternyata masalah setelah menikah itu tidak secapek saat aku kuliah atau sekolah ya teman-teman, karena masih bisa dibawa happy ya. Masalah hidup mah waktu kuliah juga ada gitu ya teman-teman, tapi alhamdulillah sekarang ya teman-teman, aku bersyukur sekali punya suami yang bertanggung jawab, bisa mengayomi istrinya gitu, nggak gampang marah, nggak emosian, bisa saling melengkapi lah teman-teman kayak gitu. Meskipun masalah itu ada, tapi kita bisa mengatasinya bersama-sama gitu ya teman-teman. Tapi waktu dulu ketika aku sendiri, semua aku kerjakan sendiri, kayak tugas juga aku kerjakan sendiri, apa-apa sendiri gitu ya teman-teman. Meskipun saat itu ada orang tua, tapi ketika aku mengerjakan tugas kuliah, tugas sekolah, atau aku mengerjakan tugas di tempat kerja, itu kan orang tua nggak bisa bantu ya teman-teman. Jadi aku mengerjakannya semua sendiri gitu. Jadi itulah perbedaannya. Dulu juga aku sebenarnya makan banyak teman-teman, tapi anehnya ketika masih gadis itu badan itu nggak bisa gemuk ya teman-teman. Makan nambah sampai 2 kali itu pernah aku ya teman-teman, sering aku nambah makan sehari 2 kali, tapi nggak gemuk ya teman-teman. Mungkin udah waktunya aja kali gemuk gitu ya. Kalau udah nikah itu pikirannya cuma satu, pikirannya tentang kehidupan gitu kan. Kalau lagi sekolah, pikirannya itu dua, dunia sekolah dan dunia kehidupan gitu ya teman-teman. Tapi yang paling berat saat-saat sekolah, saat-saat kuliah gitu, yang paling berat itu mikirin tentang pelajaran gitu teman-teman. Itu gitu ya. Ini sedikit lagi ya. Hmm, hmm, habis. Hmm, habis tak tersisa. Minum dulu ya. Semoga video ini ada manfaatnya. Teman-teman, terima kasih sudah nonton video aku dari awal sampai akhir.
Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya teman-teman, biar aku makin semangat lagi konten di YouTube ya. Dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya ya, dan bunyikan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Bye, assalamualaikum.